Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ayyuhal muslimuna ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak sekali kebaikan kepada kita, kebaikan lahir maupun batin. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah rizkikan kepada kita ini menjadi jalan untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jalan untuk kita semakin istiqamah di atas agama Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita ini sampai ajal menjemput kita. Sidang jamaah rahimakumullah, beberapa hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung, bulan Ramadan. Maka kita perlu memiliki kesiapan dan persiapan untuk memasuki bulan tersebut. Bulan yang sedari malam pertamanya dibuka ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai berakhir bulan tersebut. Bulan yang sepanjang harinya doa-doa dijanjikan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ada satu malam. Amalan di dalamnya setara dengan amal 1000 bulan. Bulan yang semua pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Semua pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Setan-setan yang durhaka dibelenggu. Sehingga tidak bebas menyesatkan orang-orang beriman. Bulan yang bau mulutnya orang beriman saja di hari kiamat nanti lebih harum di sisi Allah dibandingkan
harumnya misik. Bulan yang amalan di dalamnya itu telah disiapkan pintu khusus di surga, Ar-Rayyan. Tidak boleh selain mereka untuk memasukinya. Bulan yang berapa banyak pahalanya itu tidak ada yang tahu bagi siapa yang berpuasa di dalamnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Satu amalan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi amalan puasa Ramadan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, persiapan batin dan persiapan lahir harus kita persiapkan. Iman, karena amalan-amalan di bulan Ramadan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka dengan panggilan terindah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jangan sampai waliyadzubillah di antara kita ada yang bosan dengan panggilan tersebut saking banyaknya di dalam Al-Qur'an. Karena sungguh nanti hari kiamat itu adalah panggilan yang paling dirindukan oleh setiap anak cucu Adam. Wahai orang-orang yang beriman. Maka bersyukur ketika hidup di dunia, termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan karunia masuk dalam panggilan itu. Wahai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Nabi SAW sabdakan man sauma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dhanbi. Iman. Kesiapan iman, perbaiki iman kita. Dengan muhasabah, dengan mengevaluasi keyakinan kita, amalan-amalan kita, dengan memperbanyak istighfar dan taubat, dengan memperbanyak zikir tauhid, sebagaimana senantiasa dipesankan oleh setiap khatib atas mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang yang beriman, senantiasalah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya amal kalian akan menjadi soleh. Amal kalian akan jadikan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajdidul iman. Perbaharui iman kita untuk memasuki bulan Ramadan. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak muhasabah, mengevaluasi diri, memperbanyak zikir-zikir tauhid, zikir-zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Baik itu la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun zikir-zikir tauhid yang lainnya akan memperbaharui iman dalam hati kita. Mempersiapkan memasuki Ramadan itu dengan keikhlasan. Niat ditata. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan tadi, wahtisaban. Ihtisab, yakni berpuasa Ramadan, tidak ada tendensi lain kecuali semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Rasul, menjalankan perintah Allah dan Rasul. Menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tidak ada tendensi yang lain. Ala lillahid dinul khalis. Sebagaimana Allah beritahukan kepada kita yang tujuannya adalah memerintahkan kita dalam surat Az-Zumar. Ala lillahi dinul khalis. Amalan yang ikhlas itu saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ikhlas tidak berbekas. Kullu syai'in halik illa wajhah.
segala sesuatunya akan sirna, termasuk amalan-amalan, kecuali yang urida bihi wajh Allah. Diniatkan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-ayat dalam surat Al-Bayyinah. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanyalah agar mereka mengikhlaskan amal-amal mereka lillah. Oleh karenanya persiapkan tata niat kita untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan. Semaksimal mungkin kita berusaha ikhlas lillah. Semata hanya lillah karena Allah Azza wa Jalla. Setiap malam kita niatkan dengan ikhlas. Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar di tahun-tahun berikutnya. Tidak tahu. Sementara yang menjadi tolok ukur diterimanya amalan kita adalah keikhlasan. Iman yang benar, niat yang ikhlas. Yang berikutnya kita bergembira, mensyukuri datangnya bulan Ramadan ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam surat Yunus. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Karena karunia Allah, kemurahan Allah dan rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Hal itu lebih baik dibandingkan berbagai kemewahan dunia yang mereka kumpulkan. Disyariatkannya ibadah-ibadah di bulan Ramadan terutama adalah berpuasa. Bulan Ramadan ini adalah fadl wa rahmah minallah. Adalah karunia, kemurahan dari Allah, rahmat dari Allah. Dan berbagai amalan di dalamnya. Semata adalah kemurahan, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diumumkan di malam pertama Ramadan itu ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari pahala, bersemangat kalian. Ya baghiyal syarr aqsir. Kalian yang mencari dosa, berhentilah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua pintu surga dibuka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umur umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pendek dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amalan satu malam setara dengan amalan 1000 bulan, 83 tahun, sekian bulan. Bagaimana kalau Allah rizkikan kepada kita setiap tahun kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu? Betul-betul fadl min Allah. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sendirian berpuasa 1 bulan. Umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan kepada mereka, bahkan lebih berat dibandingkan puasanya kita. Kita puasa wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr tsumma atimmu siyama ilal lail. Kita puasa hanya dari fajar, dari azan subuh sampai maghrib. Selebihnya di malam harinya dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun sudah tidur, bangun mau makan lagi silahkan.
Mau bersenang-senang dengan istri, silahkan. Di malam hari itu. Yang kalau kita hitung lebih panjang daripada siangnya. Fadl. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala banyak. Fadl wa rahmah min Allah. Kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Dan Allah wajibkan kepada kita untuk bergembira, berbahagia menyambutnya. Dengan fi'il mudhari' halla bil amr falyafrahu. Kata orang Arab, kata perintah dalam bahasa Arab itu sebenarnya ini. Fi'il mudhari' yang dimasuki dengan lam. Nah, ini dikembalikan pada asal bahasa. Kata perintah itu. Untuk mempertegas perintah itu. Kita bergembira. Berbahagia. Menyambutnya. Jangan seperti orang-orang munafik. Tidak ada kegembiraan. Justru malah mengolok-oloknya. Idza ma unzilat suratun faminhum yaqulu ayyukum zadhu hadhihi imana. Kalau turun satu surat, di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada kewajiban yang harus dikerjakan, ada haraman yang harus ditinggalkan, ada kebolehan yang boleh dikerjakan. Orang-orang munafik mengolok-oloknya. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan perintah ini? Ada ayat puasa, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Perintah untuk berpuasa diolok-olok. Siapa yang bertambah imannya, meningkat imannya dengan perintah berpuasa? Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Beda dengan orang-orang beriman, kata Allah dalam surat At-Taubah ini. Adapun kalau orang-orang beriman, maka perintah yang ada dalam surat Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an akan meningkatkan keimanannya. Wa hum yastabshirun. Dan mereka istibsyar, saling memberikan berita gembira itu satu sama lain di antara mereka. Oleh karenanya Nabi SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau berikan berita gembira itu kepada kaum mukminin, kepada para sahabatnya. Ja'aku Ramadan, syahrul mubarak, dan seterusnya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan seterusnya. Sehingga para ulama kita juga demikian. Saling berkirim surat, saling berkirim pesan, menyampaikan selamat memasuki bulan Ramadan, saling mendoakan agar diberi kekuatan untuk memakmurkan, menghidupkan bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan ibadah dalam keadaan sehat dan afiat. Saling mendoakan semoga Allah menerima amalan-amalan dan memberikan ampunannya. Teladan dan mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita menyambut bulan Ramadan itu dengan bijiddin wastihad, dengan tekad azam yang kuat, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan malas-malasan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ahlul kitab dulu, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma atainakum biquwwatin ay bijiddin wa ijtihad. Amalkan, ambil dan amalkan apa yang kami perintahkan kepada kalian dalam Alkitab itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, dengan azam yang kuat, dengan sungguhan, dengan perjuangan, dengan kesabaran. Oleh karenanya orang-orang yang berpuasa dalam Al-Quran oleh Allah sebut sebagai orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Yahya, khudh kitaba biquwwatin.
Sebagaimana dalam surat Maryam. Nabi Yahya juga diperintahkan agar mengamalkan isi dari Alkitab itu dengan bijiddin wa jihad wa sabr wa istimrar, dengan kesungguhan, dengan perjuangan, dengan tekad, dengan kesabaran dan ketersinambungan, bukan dengan malas-malasan. Dan yang terakhir, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah ilmu tentang fikih lahir dari amalan-amalan di bulan Ramadan, terutama puasa dan qiyam di malam harinya, salat di malam harinya. Karena syarat diterimanya amal itu ikhlas wal mutaba'ah. Kita ikhlas mengerjakannya dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita bergembira penuh dan semangat, betul-betul ikhlas, tapi tidak mengetahui apa pembatal-pembatal puasa. Tidak mengetahui bagaimana puasa dimulai dan bagaimana puasa diakhiri dalam setiap harinya. Tidak mengetahui mana apa yang diharamkan selama berpuasa, apa yang disunahkan selama berpuasa. Tidak mengetahui bagaimana kalau kita dapat udzur, sakit dan sebagainya. Tidak mengetahui bagaimana kalau istri kita punya udzur, hamil, menyusui. Puasanya bagaimana? Tidak mengetahui kalau orang tua kita sudah udzur, sudah lansia, tidak mampu lagi berpuasa. Bagaimana menjalani Ramadannya? Demikian pula di malam hari bagaimana qiyam Ramadan. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Itu adalah bekal lahir dari menghadapi bulan Ramadan. Maka pelajari. Beli buku-buku, baca buku-buku yang menjelaskan tentang fikih Ramadan, hadiri pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang fikih bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah dan kemudahan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, menjalankan amalan-amalan di dalamnya, ibadah-ibadah di dalamnya, kita mendapatkan ampunannya, diterima semua amal ibadah kita bil afiyah. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah.